Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita mau memberi yang terbaik pada pagi hari ini. Persembahan Bapak Ibu, hati Bapak Ibu. Mari kita bawa yang terbaik. Kita mau sembah Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, penyembahan bukanlah suatu keharusan orang percaya, tapi penyembahan adalah sebuah ekspresi. Penyembahan adalah lahir dari hati, bukan hal yang dituntut, tapi dengan kerelaan. Dengan hati yang menyembah, hati yang terkoneksi dengan Tuhan, hati yang terhubung dengan Tuhan. Mari kita sembah Dia. Mari kita membuka hati, agar hati Bapak Ibu dengan hati Tuhan terkoneksi. Karena penyembah-penyembah yang benar menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Mari siapkan hati. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Tuhan, Engkaulah Tuhan yang membuat hati kami berhasrat. Kami rindu menyembah-Mu. Keberadaan-Mu Tuhan segalanya bagi kami. Seperti seorang anak yang rindu dengan papanya.
yang merindukan kasih, merindukan kehadiran seorang Bapa. Demikianlah Bapak, Ibu, dan saya pada pagi hari ini. Seperti seorang anak di hadapan Bapa, katakan dari dalam hatimu, Bapa, 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 rasa rindu Ibu akan dipulihkan. Rasa rindu kepada papanya akan dipulihkan pada pagi hari ini. Ya. Rasa rindu Bapak Ibu terhadap papanya akan dipulihkan. Bapak hadir pada pagi hari ini untuk bertemu dengan putra dan putrinya. Katakan, sambut dia. Bapa, Bapa, Bapa sayang, Bapa mengasihi, Bapa selalu hadir ketika Bapak Ibu memanggil Bapa. Bapa yang terkasih, penyembah yang benar adalah menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka bersembunyi karena mereka menyadari bahwa dirinya telanjang. Tetapi Tuhan tetap mencari manusia. Di manakah engkau? Tuhan menghendaki sebuah hubungan. Yohanes 4 ayat 4, terjemahan TPT. Tetapi barang siapa minum air hidup yang kuberikan, mereka tidak akan pernah haus lagi dan akan terpuaskan selamanya.
Karena ketika meminum air yang aku berikan kepadamu, air itu akan menjadikan aliran mata air Roh Kudus yang memancar dan membanjiri dengan kehidupan yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih, ketika Bapak Ibu dan saya meminum air yang dari Tuhan, maka air Roh Kudus bukan hanya memuaskan Bapak Ibu, tapi memancar dan membanjiri. Ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan wanita Samaria, Tuhan Yesus berkata, "Percayalah kepadaku, hai perempuan. Sudah tiba saatnya bahwa kamu tidak akan menyembah Bapa di gunung maupun di Yerusalem, tetapi di dalam hatimu. Mari sembah Dia. Masuk kepada tingkat keintiman. Agar Tuhan memuaskan Bapak Ibu dan saya. Mari masuk. Masuk dalam dimensi di mana Tuhan berada. Masuk. Siapkan hatimu. Siapkan hati Bapak Ibu. Karena pada saat ini Tuhan hadir. Hargai keberadaannya. Responi panggilannya. Mari masuk ke tempat di mana Tuhan beristirahat. Mari masuk. Buka hatimu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tenanglah dan ketahuilah bahwa Tuhan yang memegang kendali. Tenanglah. Hai jiwa. Berdiri dan saksikanlah ketika raksasa itu jatuh di hadapanmu. Jagalah hatimu. Janganlah resah dan jangan gelisah. Janganlah takut, karena Tuhan ada di sini.
Tuhan yang membungkam semua ketakutan kita. Janganlah kita takut. Tuhanlah pembebas bagi kita. Marilah beristirahat. Jangan berusaha. Terjaga dalam iman dan kasih karunia dengan bersama-sama orang-orang kudusnya. Mari beristirahat. Tenanglah jiwa. Rasakan air itu mengalir. Rasakan air itu mengalir. Merendam Bapak Ibu. Membanjiri Bapak Ibu. Air Roh Kudus itu meluap dari dalam hati Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu menangkap pada pagi hari ini seperti suara gemericik air yang terus mengalir dan terus merendam. Sungguh cinta dan belas kasihan Tuhan ada bersama dengan kita. Damai-Mu Tuhan terus mengikuti kami. Terus mengikuti Bapak, Ibu, dan saya. Bapa, Engkaulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Engkau yang telah ada sebelum segala sesuatu dijadikan. Engkaulah Bapa yang menjadikan segala sesuatu. Ibrani 1 ayat 5 berkata, karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat harus menyembah dia. Pertama-tama Allah Bapa yang pertama-tama melahirkan Tuhan Yesus melalui ciptaannya, lalu Tuhan Yesus melahirkan seluruh ciptaan yang lain. Sumber segala sesuatu adalah Allah Bapa. Ia adalah Bapa dan Allah segala roh.
Allah Bapa menciptakan segala sesuatu untuk tujuan baginya, bukan sebaliknya. Seringkali manusia merasa menjadikan Allah sebagai pelengkap segala kebutuhannya. Bapak Ibu yang terkasih, segala sesuatu di alam roh adalah roh. Yohanes 4 ayat 24 berkata, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya Allah, Engkaulah Allah dari roh segala makhluk. Janganlah murka terhadap segenap umat-Mu. Ampunilah sekiranya ada yang tidak menyenangkan hati-Mu dan membangkitkan murka atas diri-Mu. Selidikilah hati kami ya Bapa. Akan Engkau temukan cinta-Mu di dalam kami. Luputkanlah kiranya kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Ibrani 12 ayat 9 berkata, selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, perkataan Tuhan Yesus adalah roh dan hidup. Demikian pula perkataan semua manusia. Tetapi karena manusia itu telah mati karena dosa, perkataannya juga roh, tetapi bukan hidup. Sebaliknya, membawa kepada kematian. Tetapi perkataan manusia yang telah dilahirkan baru, yakni anak Allah, adalah roh dan juga hidup, membangun dan menumbuhkan orang lain. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang Tuhan katakan kepada kita adalah roh dan hidup.
Mari kita flashback, kita kembali kepada Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskannya nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Tuhan menempatkan rohnya ke dalam manusia agar manusia menjadi makhluk hidup. Tuhan ingin memiliki sahabat yang mengerti isi hatinya dan menemani dia dalam menjalankan misinya dari Bapa, yakni memenuhi bumi dengan keluarga Elohim yang diberinya otoritas dan kuasa untuk menaklukkan dan menguasai bumi. Yohanes 20 ayat 22 berkata, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus mengembusi murid-murid dengan Roh Kudus pada saat itu. Dan pada saat ini, peristiwa yang sama kembali terulang. Dan mari kita sama-sama menerima Roh Kudus. Terimalah yang Tuhan hembuskan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Terimalah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Rasakan hembusan itu. Rasakan. Terimalah Roh Kudus. Ketika murid-murid menerima kuasa Roh Kudus, maka otoritas dan kuasa itu dikembalikan. Sehingga apa yang Bapak Ibu ikat di bumi ini, maka terikat juga di surga. Tuhan mengasihi Bapak Ibu dan saya. Ia memberikan jaminan yang pasti kepada Bapak Ibu dan saya bahwa Ia akan segera kembali menjemput Bapak Ibu dan saya untuk menemui kekasih-kekasihnya. Mari siapkan hati dan hidup kita. Ia naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi Bapak, Ibu, dan saya. Bapak Ibu yang terkasih, ada berbagai macam roh yang dari Allah. Roh Allah dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala pekerjaan untuk mengerjakan perabot bait Allah yang terbuat dari emas, perak,
dan tembaga. Roh kebijaksanaan yang diberikan kepada Yosua bin Nur oleh Musa sebelum Musa mati di tanah Moab. Untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel ke tanah yang telah Tuhan janjikan. Mazmur 51 ayat 12. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Yesaya 4 ayat 4. Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Tempat perlindungan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik, dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Roh Tuhan akan ada padamu, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Pada waktu itu Tuhan semesta alam akan menjadi mahkota kepermaian dan perhiasan kepala yang indah-indah bagi sisa umatnya. Akan menjadi roh keadilan bagi orang yang duduk mengadili, dan menjadi roh kepahlawanan bagi orang yang memukul mundur peperangan ke arah pintu gerbang. Tuhan menganugerahkan kepada keluarga Daud roh pengasihan dan roh permohonan. Demikianlah Daniel yang diberikan roh yang luar biasa, yang melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja, dan raja menempatkannya atas seluruh kerajaan. 1 Petrus 3 ayat 4. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinnya yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Bapak Ibu yang terkasih, berbahagialah jika karena nama Kristus kita dinista karena roh kemuliaan, roh Allah ada pada Bapak Ibu dan saya. Kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Sebelum kami dapat mengucap syukur padamu Tuhan, Engkau menyanyikan sebuah lagu untuk kami.
Tuhan, Engkau telah begitu mengasihi kami, begitu baik kepada kami. Bahkan sebelum kami menarik nafas, Engkau mengembuskan hidup-Mu ke dalam diri kami. Tuhan, Engkau begitu baik. Cinta-Mu Tuhan yang luar biasa. Engkau begitu mencintai kami tanpa batas. Kasih-Mu Tuhan terbentang tanpa syarat. Kasih-Mu, cinta-Mu mengejar kami. Engkau yang menjatuhkan dan merubuhkan tembok-tembok hingga kami ditemukan. Tuhan, Engkau begitu baik. Saat kami merasa tidak berharga, Engkau membayar lunas semuanya untuk kami. Engkau begitu baik kepada kami. Tuhan, kami sadar kami tidak pantas menerimanya. Cinta-Mu Tuhan yang menarik dan mengikat kami. Cinta-Mu Tuhan yang menyeret kami ke dalam kekudusan. Tuhan, 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 hanya kepadamu ya Tuhan, kami letakkan dasar cinta kami. Kami milik-Mu. Kami milik-Mu. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan sangat mencintai Bapak Ibu. Katakan, mari katakan bersama-sama dengan saya. Tuhan, Engkau milikku. Engkau milikku ya Tuhan. Engkau bagianku Tuhan. Engkau segalanya bagiku. Katakan, katakan dari dalam hati Bapak Ibu. Katakan, Tuhan, saya sayang Tuhan.
Ubah hati ini Tuhan. Ganti hati ini seperti hati yang Engkau miliki. Aku mengakui Engkau Tuhan sebagai Tuhan, sebagai Tuan, sebagai Raja, dan sebagai kekasih hatiku. Yes. Persiapkan hati Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mendengarkan suara gemuruh di telinga Bapak Ibu, dengarkan Bapa hendak berbicara. Dengarkan. Tenangkan jiwamu dan izinkan kasih itu merendam lebih dalam, lebih dalam. Dengarkan. Kota di mana Bapak Ibu berada membutuhkan doamu. Lingkungan di mana Bapak Ibu berada membutuhkan kehadiranmu, membutuhkan doamu. Mari hentikan permainan roh maut. Hentikan. Ada kuasa di dalam doamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sepakat menghentikan permainan roh maut di kota di mana kami tinggal. Di negara di mana kami berada. Tuhan, kami berdoa buat tempat, buat kota, buat negara di mana kami berada. Dipenuhi dengan api kemuliaan-Mu. Dipenuhi dengan roh pertobatan. Karena Bapa adalah Bapa dari segala roh. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, menyembah tidak ditentukan oleh tempat,
Tapi menyembah adalah respon hati. Sembahlah apa yang Bapak Ibu kenal. Karena kita tidak menyembah apa yang tidak kita kenal. Kenalilah Tuhanmu. Kenalilah Tuhanmu. Kenalilah hatinya. Kenalilah cara Tuhan. Ketika perempuan Samaria itu mendapatkan air yang hidup, hal yang sepatutnya tidak layak untuk dia dapatkan, untuk dia rasakan. Ia melompat girang. Ia menceritakan kepada siapa saja orang yang ada di kampungnya bahwa Tuhan, bahwa Mesias sudah mengubah hidupnya, sudah memuaskan hatinya. Perempuan itu adalah perempuan berdosa. Sehingga ia tahu betul tentang keintiman. Karena ia tidak terpuaskan. Ketika ia berjumpa dengan Yesus, hatinya terkoneksi dengan Tuhan. Ia intim dengan Tuhan. Ia melompat. Ia bersuka. Karena Tuhan sudah mengubah hidupnya. Tuhan ingin intim kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara dengan saya. Mari kita respon. Kita intim dengan Tuhan. Hati yang terkoneksi, roh yang terkoneksi, intimasi, keintiman. Tuhan, saya berdoa jika ada di antara Bapak Ibu, di antara keluarga Bapak Ibu yang pada saat ini sedang sakit, terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan. Bukan saja tubuh mereka yang dipulihkan, tapi hati dan roh mereka juga dipulihkan.
bersoraklah. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk mengerti makna iman. Jika pada pagi hari ini Bapak Ibu mengalami sakit tubuh di bagian tertentu, sekarang bayangkan di alam rohmu, gambarkan bagian tubuh yang sakit itu sudah sembuh. Ya, bayangkan bagian yang sakit itu sudah sembuh. Dan mari kita sama-sama katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang aku gambarkan di alam roh termaterai, terrealisasi ke alam materi pada saat ini. Jadilah demikian. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap pengertian, gambaran-gambaran yang Tuhan percayakan kepada kami. Bantu kami Tuhan, agar kami memiliki kerendahan hati, roh yang lemah lembut, roh yang penurut. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, imanmu yang menyembuhkanmu pada pagi hari ini, kami menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, sudah ada bersama-sama dengan kami sepanjang sesi pagi ini. Terus mengalir Roh Kudus, terus mengalir, penuhi kami, sehingga kami benar-benar serupa dan segambar dengan Yesus. Teguhkanlah hati kami dan tuntunlah jalan kami. Terima kasih Roh Kudus. Mari Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kita hadapi hari ini bersama-sama dalam kasih. Yang pada pagi hari ini berbeban berat, gambarkan beban-bebanmu dan katakan, aku sudah menerima kelegaan. Yang pada hari ini akan keluar rumah, katakan, aku bersama-sama dengan Tuhan Yesus, sehingga kecelakaan dan maut tidak ada padaku. Di dalam nama Tuhan Yesus, penyertaan malaikat sempurna sepanjang hari ini. Terimalah kuasa dan otoritas terimalah mereka yang suci hatinya pasti menerimanya di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan, mari kita nikmati hari ini bersama-sama. Kami sudah menerimanya. Kami sudah menyelesaikan hari ini. Mari Bapak Ibu, kekasih-kekasih Tuhan, dan saudara-saudara yang saya kasihi, mari kita mengucap syukur. Dan sama-sama kita katakan, amin.